Latihan 1.2. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap seperempat jam. Yang A, gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase kelima. Kita buat tabel seperti ini. Fase pertumbuhannya 15 menit karena seperempat jam itu adalah 15 menit. Ini adalah banyaknya bakteri. Saat 0, banyak bakterinya adalah 50 bakteri. Kalau fase kedua, karena membelah menjadi 2, berarti di sini adalah 100. Kalau fase kedua, berarti 100 dikali 2, yaitu 200. Fase ketiga, 200 dikali 2, 400. Fase keempat, 400 dikali 2, 800. Fase kelima, 800 dikali 2, 1600. Disinilah kita bisa membuat grafik fungsinya. Titik awal di sini adalah 50. Setelah itu 1 ke 100, 2, 200, 4, 800, 5, 1600. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah gambar grafik fungsinya. Yang B, modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap seperempat jam. Karena awal mulanya adalah 50, maka permodelannya yang B ini Fx sama dengan 50 dikali. Karena pertumbuhannya dikali 2 artinya 2 pangkat X. Sehingga dikali 2 pangkat X. Ini adalah pemodelannya. Yang C, prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam. Karena di sini 15 menit, berarti di sini pindahnya fase ke fase adalah 15 menit. Untuk 1 jam berarti membutuhkan 15, 15, 15, 15. Berarti keempat ini, fase keempat adalah 1 jamnya. Sehingga untuk 3 jam itu sama dengan 3 dikali 4, sama dengan 12 atau fase 12. Saat fase 12, maka fungsinya adalah 50 dikali 2 pangkat 12. Karena ini pertama X, maka X-nya kita ganti dengan 12. 50 dikali 2 pangkat 12. 50, 2 pangkat 12 sama dengan 4096. 50 dikali 4096 sama dengan 204.800. Disinilah banyak bakterinya setelah 3 jam. Setelah 4 jam, artinya 4 dikali 4 sama dengan 16, sehingga fase ke-16. Maka persamaannya menjadi F16 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 16. 50, 2 pangkat 16 sama dengan 65.536. 50 dikali 65.536 sama dengan 3.276.800. Inilah banyak bakteri setelah 4 jam. Nomor 2, pada tahun 2015, kasus positif HIV/AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun, dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020?
Ini kita bisa membuat tabel seperti ini. Tahun ke-0 telah didata 36 juta. Bagaimana untuk tahun berikutnya? Tahun ke-1 yaitu 36 juta ditambah 2% dikali 36 juta sama dengan 36.720.000. Tahun kedua 36.720.000 ini ditambah 2% dari 36.720.000 sama dengan 37.454.400. Pada tahun ketiga berarti 37.454.400 ditambah 2% dikali 37.454.400 sama dengan 38.203.488 dan seterusnya. Dari persamaan ini kita bisa memodelkan. Kita ambil persamaan yang pertama berarti 36 juta. Saya tulis seperti ini. Ditambah 2%, 2/100 atau menjadi 0,02 dikali 36 juta. Ini bisa ditulis 36 juta dikali 1, kita keluarkan 36-nya, ditambah dengan 0,02. Sehingga bentuk umumnya adalah Fx sama dengan 36 juta dikali dengan 1 ditambah 0,02 pangkat X. Karena pendataan berakhir dari tahun 2015, yang ditanya di sini adalah tahun 2020. Berarti tahun 2015 ini tahun ke-0. Tahun 2016 ini tahun ke-1. Tahun 2017 tahun kedua, 18 ketiga, 19 keempat, tahun 2020 berarti ke-5. Sehingga tahun ke-5. Disinilah X-nya adalah 5. Sehingga F5 sama dengan 36 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 5. Atau sama dengan 36 juta dikali 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02 pangkat 5 sama dengan 36 juta dikali 1,02 pangkat 5 sama dengan 1,104080803 dikalikan dengan 36 juta sama dengan 39.746.908. Ini adalah banyak jiwa yang terjangkit HIV/AIDS pada tahun 2020.